Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, masih bersama kami Sukamto Sastro Semoga dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini barangkali kita awali dengan menyebut nama Tuhan. Semoga kita dalam keberkahan, keselamatan, dan kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini bisa memberikan materi yang terbaik. Kami sampaikan dengan motivasi fase nyaman. Nah, fase nyaman, apa ini maksud? Pada titik tertentu seseorang merasa nyaman sehingga mereka mencoba menikmati, enjoy seperti putri yang ada di singgasana, yang ada di tahta singgasana, dengan puncak segala keindahan, kenikmatan, dan fasilitas. Nah, pada titik tersebut, mereka lupa bahwa situasi itu tidak akan berlangsung lama atau sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, akibatnya apa? Fase nyaman inilah yang membuat kerangkeng diri sendiri. Fase nyaman ini yang membuat seseorang diam, terpatri oleh kenikmatan, sehingga seseorang tidak berkembang, bahkan terancam masalah di masa depan. Nah, maka apakah kita masuk kepada fase nyaman? Ataukah justru kita pejuang? Ataukah kita orang yang suka menikmati proses? Atau mungkin kita orang yang apa adanya di dalam menghadapi kehidupan. Nah, baik. Ada sebelum kami ungkapkan detail, ada sebuah kasus kehidupan, tapi kita tidak sebutkan namanya dengan jelas, karena inisial. Sebutlah seseorang yang bernama AG. Dia tinggal di Sragen Barat. Usianya sekarang dia menginjak sekitar 52 tahun. Dalam kehidupan di tingkat remaja, dia adalah anak orang hebat, pengusaha terkaya. Areal usahanya luar biasa. Kemudian juga tempatnya luar biasa. Nah, tapi sayang, ketika dia mendidik anak-anaknya dengan segala kenyamanannya, dia lupa bahwa kepandaian ayahnya ini tidak ditransfer kepada anak-anaknya. Kecerdasan finansial yang dikuasai bapaknya tidak diwarisi anak-anaknya. Dan orang tuanya lupa membuat tip cara bagaimana hidup survival di dalam dunia usaha. Singkat cerita, ketika perjalanan waktu, orang tuanya sudah sepuh, ayahnya meninggal dunia. Ini yang saya katakan mulai oleng. Mulai oleng. Apa yang terjadi? Singkat cerita, seorang kawan yang namanya Agi tadi, diceraikan oleh istrinya. Bukan menceraikan, tapi diceraikan. Loh, maksudnya gimana? Iya, gugat rapak. Sehingga karena pertimbangannya Agi ini sudah jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Di sisi lain Nyun Sewu usahanya tidak jalan. Dia hanya menjadi sopir dan segala macamnya. Singkat cerita hancur. Dan terpaksa dia didepak dari istrinya, keluarga istrinya. Subhanallah. Setelah kita kaji ternyata AG ini tidak bisa survival di dalam menghadapi kehidupan. Bisnisnya tidak jalan, analisanya tidak jalan. Dia terlalu nyaman dengan kekayaan orang tuanya dan berpindah pada kenyamanan kekayaan istrinya. Pada titik tertentu, akhirnya dia terdepak, harus meninggalkan istri dan anaknya. Di masa tua yang usianya sudah sekitar 53 tahun, dia diam duduk di beranda rumahnya. Suatu kisah yang menyedihkan. Kenapa? Fase nyaman.
Loh, kok bisa begitu? Ya, memang segala sesuatunya kuasa Allah. Ya, semuanya qadar Allah. Ya. Tetapi manusia itu diwajibkan ikhtiar. Paling tidak menjaga kualitas ilmu, menjaga kualitas aktualisasi diri, kemampuan dan kepribadian agar bisa survival, bertahan di kemudian hari ketika menghadapi badai masalah. Ya, oke. Jadi, kenapa sih seseorang masih dalam fase nyaman? Ini yang menjadi analisa kajian kita. Baik, kita minum dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi seseorang ketika mengalami fase nyaman, dia akan stagnan, diam, tidak beraktivitas, tidak bergerak. Dia posisi lagi menikmati seperti sang ratu yang duduk di singgasana kerajaannya. Dia lupa kalau kadang-kala ada musuh datang dari luar. Dia tidak paham kalau ada musuh di dalam. Dia juga tidak ngerti, tidak mempersiapkan kaprawirannya, tidak menyiapkan kekuatan intelektualnya, tidak punya kekuatan membangun jejaring. Kita cermati beberapa kerajaan besar. Akhirnya putra mahkota hancur karena dia hanya menikmati fase-fase kenikmatan dan keindahan. Dia lupa bahwa dia harus berjuang menghadapi kehidupan. Ini yang saya katakan. Orang yang merasa fase nyaman, dia akan stagnan. Dan stagnan inilah awal kebodohan dia. Stagnan inilah awal kekurang hati-hatian dia. Baik, yang berikutnya adalah tidak mau berlatih. Orang yang merasa nyaman, udah ngapain berlatih, kan punya teman. Oh, kan kita bisa bayar uang. Oh, kan kita bisa beli orang, kita bayar orang untuk bekerja A, B, dan C. Dia tidak berpikir pada titik tertentu kamu gak punya uang, kamu gak bisa bayar itu. Maka seseorang ketika mengalami fase nyaman, dia hanya maaf ogah-ogahan mungkin, dia malas mungkin. Yang terjadi apa? Sudah bisa dipastikan akan berantakan. Pasti akan berantakan. Karena apa? Dia selalu menikmati instan. Dia harus ketika makan, dia instan. Tidak mau tahu proses, tidak mau kesulitan, tidak mau perjuangan. Ini yang saya katakan, dia akan hancur karena tidak mau berlatih. Karena merasa nyaman tadi. Kalau mereka tidak nyaman, berarti akan berlatih berproses. Bagaimana mengumpulkan rupiah, bagaimana untuk bertahan, bagaimana mengerjakan perusahaannya agar aman dan continue, bagaimana to be continue ini berjalan. Ketika fase nyaman ini ada pada seseorang, hancur sudah. Jadi fase nyaman itu sangat berbahaya bagi sebuah perusahaan. Yang ketiga, tidak mengambil risiko. Orang yang merasa nyaman, enggak males mengambil risiko. Wah, ini gimana ya risikonya nanti laba atau profit? Mungkin kira-kira perlu nggak kita berlatih dan belajar berproses? Orang yang merasa nyaman, sudahlah happy-happy aja, menikmati tabungannya, menikmati uang kasnya, menikmati warisannya. Nggak sadar pada titik nadir tertentu itu akan punah, akan berkurang. Sebesar apapun tabungan seseorang, simpanan berjangka seseorang, triliunan, kalau dia tidak beraktivitas profit, hancur bosku, pasti habis. Ibarat gunung emas tidak diolah, habis bosku. Maka saya katakan harus berani ngambil risiko, harus berani mengembangkan bisnis. Maka di beberapa perusahaan, ketika perusahaan produk tertentu sudah di puncak tangga, dia akan munculkan pesaing produk yang lain. Ketika produk mie merek tertentu sudah hebat, dia akan munculkan kreativitas mie yang baru. Artinya apa? Memunculkan pesaing, biarpun dari internal perusahaan sendiri. Kemudian yang berikutnya, dan dia adalah tipe orang yang tidak mau belajar. Orang yang maman pasti enggan belajar.
Belajar, mikir saja malas. Orang yang fase nyaman malas berpikir, malas untuk berintuisi, malas membuat konsep, malas membuat aspek sebab akibat, malas membuat analisa, malas untuk melakukan sesuatu aktivitas positif. Padahal aktivitas tangan, kaki, pikiran, lesan kita ini adalah proses dalam rangka stabilisasi perusahaan, dalam rangka stabilisasi personal, dalam rangka stabilisasi situasional. Ya, sehingga kita akan semakin eksis. Kenapa kata kuncinya? Ya harus belajar, bosku. Belajar. Kalau kita tidak mau belajar, dipastikan tertinggal. Contoh, sekarang zaman digitalisasi, kita diam. Kita nggak ikut digitalisasi, hancur bosku. Ini bukan zamannya kertas ke depan. Zamannya zaman digital. Semuanya main software. Sekarang semua produk cetakan tamat, selesai. Beralih kepada digitalisasi. Itu yang terjadi. Baik, itu kawan. Jadi yang kami sampaikan yang tadi berkaitan dengan fase nyaman. Nah, bahayanya apa sih? Kalau seseorang mengalami fase nyaman, bahayanya apa? Satu, kalau tidak hati-hati, usahanya akan kandas. Hidupnya akan meranggas. Usahanya kandas, hidupnya meranggas. Bahkan bisa-bisa, iya, cintanya akan nas, alias apes. Kok bisa? Ya bayangkan saja, ketika seseorang tidak mau belajar, dia dapat ilmu dari mana? Bisa menyesuaikan sistem persaingan kayak apa? Ingat, swalayan mulai hancur ketika munculnya retail di beberapa kota. Teorinya apa? Teorinya bahwa swalayan itu dengan dana tinggi, orang tempat refreshing, rekreasi, bermain, ada bioskop, ada tempat sport dan segala macamnya. Akhirnya dipangkas bisnisnya, disaingi dengan beberapa produk ide cemerlang dari retail yang konsepnya waralaba. Iya. Oke. Yang kedua, orang yang fase nyaman mudah dibohongi, mudah tertipu, dan dia tidak bisa berkembang aktualisasi dirinya. Kok bisa? Iya, ini sangat bahaya. Ada seorang teman yang dulu anak bos. Bosnya bos material. Bos material. Singkat cerita, orang tuanya sukses, kaya, tetapi anak-anaknya memasuki fase nyaman. Yang terjadi apa? Ketika orang tuanya sudah sepuh, meninggal dunia, ini usahanya nggak jalan bosku, kalah saingan, akhirnya dijual. Subhanallah, dijual. Karena apa? Ini anaknya cowok dan cewek tidak berproses belajar, menyiapkan diri untuk menerima tahta bisnis orang tuanya. Oke, jadi logika rasional saja kalau seseorang tadi menyiapkan diri untuk meneruskan estafet usaha orang tuanya, dipastikan tidak akan kandas, tidak akan dibohongi. Kemudian yang ketiga, bahayanya orang yang nyaman itu kurang optimal di dalam aktivitasnya, kurang optimal di dalam gebrakan bisnisnya, kurang optimal di dalam membuat jejaring bisnis, kurang optimal di dalam mengembangkan intuisi bisnis. Maka saya katakan orang tersebut cenderung landai, terbiasa nguler kambang atau nyantai. Gitu loh. Orang yang kerja keras saja kadang-kadang kandas, apalagi terlalu santai bosku. Orang yang santai, over santai, meletre. Orang yang over santai nggak punya money bosku. Iya kan? Contoh misalnya,
Ketika pada fase tertentu orang nyaman, dia hanya punya satu sumber mata penghasilan, bisa dipastikan ketika perusahaannya kandas, dia akan meletre. Maka saya katakan, kenapa orang-orang hebat selalu membuat diversifikasi usaha? Kenapa? Ini antisipasi fase nyaman. Ini antisipasi agar usaha ini semakin eksis, begitu. Terus solusinya gimana, bosku? Baik, mari kita ajak untuk solusinya. Solusinya kayak apa sebenarnya? Ya. Sebenarnya solusinya juga gampang-gampang susah. Kok bisa? Ya bergantung personal, bos. 1001 motivator diberikan, kalau dari dalam diri dan semangatnya tidak ada, ya hancur. Ya, kita minum dulu. Jadi ada konsep manjada wajada. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Wa man tawakkala fahuwa hasbuh. Jadi kita harus lakukan itu agar apa? Kita bisa jalan. Maka solusinya satu, lakukan upgrade pemikiran, otak kita, setting mindset kita. Jadi seseorang ketika mengupgrade bahwa oh ya, orang ini suatu saat sehat, kadang bisa jatuh sakit. Oh ya, usaha ini pada produk tertentu lancar, belum tentu produk yang lain akan lancar. Bagaimana jurusnya ke depan? Oh ya, pada titik tertentu ini produk akan jenuh, kita akan munculkan variasi produk yang lain. Ya. Jadi pernah ada kasus, memang dulu ada kacang atom ya, kacang atom ramai, muncullah produk baru kacang telur. Ketika kacang telur ini mulai dimunculkan kacang oven, ini persaingan bisnis, ini variasi bisnis, sama-sama kacang. Oh, kemarin awalnya dulu itu cuma kacang asin ya, digoreng dibungkus kertas. Tapi modernisasi dibuat packing yang demikian menarik, jajanan yang luar biasa, sehingga dari sekop kampung ya, kacang asin berkembang menjadi kacang open. Ya, akhirnya dengan jejaring jaminan, jejaring sosial, jejaring bisnis yang ada berkembang. Maka teorinya ketika ingin sukses itu melipatkan. Maksudnya gimana? Oke, kalau itu kantor, cabangnya jangan satu, buka 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Kita punya fase ke depan, ada pertumbuhan. Itu ya. Jadi itu yang terjadi. Yang kedua, teruslah belajar dan berlatih. Belajar itu kepada pemahaman intelektual, visi, misi, strategi bisnis untuk meraih profit. Itu belajar. Sedangkan berlatih adalah latihan keterampilan otak kita, tangan kita, lisan kita. Kita berlatih. Kita memadukan belajar dan berlatih menjadi sebuah konsep untuk survival dan bertahan di dalam bisnis kita, di dalam pembekalan anak-anak kita. Itu yang terjadi. Tanpa proses itu sangat berisiko, kawan. Kemudian yang berikutnya, jadi seringkali yang penyakit nyaman itu merasa luar biasa. Tak ulang, merasa luar biasa. Maka saya katakan, sekarang jangan merasa luar biasa, tapi merasa biasa, bosku. Harus merasa biasa, bukan luar biasa. Kalau merasa luar biasa, jadi songong, ya, sombong maksudnya ya, jadi sombong, jadi terlalu over pede, jadi ya overload. Ya. Ketika orang sombong, udahlah. Al-kibri baturul haq wa qomtunas, menolak yang hak, meremehkan manusia. Maka saya katakan, orang yang sombong dalam bisnis, dalam perilaku akan hancur, bosku. Jangan pernah sombong. Dalam cerita kitab-kitab suci, Namrud, Fir'aun sombong, hancur. Manusia tidak boleh berpakaian sombong. Manusia harus berpakaian tawadhu.
Itu yang akan melancarkan bisnis. Itu yang akan membangun interaksi sosial yang sukses di masa depan. Oke. Yang terakhir, untuk mengurai fase nyaman, seseorang harus melakukan aksi. Aksi nyata, kerja nyata, realita nyata. Kalau aksinya nyata, bisa dipastikan eksis. Tapi kalau aksinya tidak nyata, sulit untuk eksis, bosku. Maka saya katakan, dia harus punya aksi nyata dan real. Ya. Baik, itu kawanku. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Bersama kami, Kang Toto, ya, dalam bingkai Sukamto Sastro di Bejo Channel. Semoga bermanfaat bagi kita, diri sendiri, dan mungkin menjadi amal kebaikan bagi kami, dan insya Allah semoga ada manfaatnya. Bila menurut Anda kurang manfaat, lupakan dan sudah tinggalkan. Terima kasih. Mohon maaf bila sesuatu kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.